Nusantara. Benar-benar zaman yang gilang gemilang. Stabilitas Majapahit sempat koyak akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan nama Perang Paregreg tahun 1401 sampai tahun 1406 Masehi. Peperangan ini terjadi karena Kadipaten Blambangan hendak melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Blambangan yang diperintah oleh Bre Wirabumi berhasil ditaklukkan oleh seorang kesatria berdarah Blambangan sendiri yang membelot ke Majapahit, yaitu Raden Gajah. Kisah ini terkenal di dalam masyarakat Jawa dalam cerita rakyat pemberontakan Adipati Blambangan Kebo Markuet. Kebo sama dengan bangsawan, Markuet sama dengan kecewa. Kebo Markuet berhasil ditaklukkan oleh Jaka Umbaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Kamulyaning kita sesama. Dalam kesempatan ini TV Ono TV Ora Ono akan membahas tentang sejarah, cerita, legenda dan mitos. Sahabat setia YouTube channel TV Ono TV Ora Ono, semoga yang menyaksikan tayangan ini insya Allah selalu diberikan nikmat kesehatan dan diburahkan rezeki serta umur panjang yang bermanfaat. Dan bagi sahabat budiman yang belum memencet like dan subscribe serta nyalakan notifikasinya, tolong luangkan jari Anda untuk memencet subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar mendapatkan informasi tayangan terbaru dari channel TV Ono TV Ora Ono. Kembali ke pokok pembahasan, sejarah, cerita, legenda dan mitos. Runtuhnya Kerajaan Majapahit I. Dalam sejarah leluhur menceritakan sebagai berikut. Seekor harimau yang dikangkangi oleh merak, tidak akan mampu lagi mengaum bebas. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar, sebuah emperor, yang wilayahnya membentang dari ujung utara Pulau Sumatera, sampai Papua. Bahkan, Malaka yang sekarang dikenal dengan nama Malaysia, termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Didirikan oleh Raden Wijaya yang lantas setelah dikukuhkan sebagai raja beliau bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Eksistensi Majapahit sangat disegani di seluruh dunia. Di wilayah Asia, hanya Majapahit yang ditakuti oleh Kekaisaran Tiongkok China. Di Asia ini, pada abad 13, hanya ada dua kerajaan besar, Tiongkok dan Majapahit. Lambang negara Majapahit adalah Surya. Benderanya berwarna merah dan putih, melambangkan darah putih dari ayah dan darah merah dari ibu. Lambang nasionalisme sejati, lambang kecintaan pada bumi pertiwi, karma bumi. Dan pada zamannya, bangsa kita pernah menjadi negara adikuasa, superpower, layaknya Amerika dan Inggris sekarang. Pusat pemerintahan ada di Trowulan, sekarang di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Pelabuhan internasionalnya waktu itu adalah Gresik, Ujung Galuh Tanjung Perak sekarang, dan Kambang Putih Pelabuhan Tuban sekarang. Agama resmi negara adalah Hindu aliran Siva dan Buddha. Dua agama besar ini dikukuhkan sebagai agama resmi negara, sehingga kemudian muncul istilah agama Siva Buddha. Nama Majapahit sendiri diambil dari nama pohon kesayangan Deva Siva, Avatara Brahman, yaitu pohon bilva atau filva. Di Jawa pohon ini terkenal dengan nama pohon maja, dan rasanya memang pahit. Maja yang pahit ini adalah pohon suci bagi penganut agama Siva, dan nama dari pohon suci ini dijadikan nama kebesaran dari sebuah emperor di Jawa. Dalam bahasa Sanskerta, Majapahit juga dikenal dengan nama Filvatikta, Wilwatikta. Filva, pohon maja, tikta, pahit. Sehingga, selain Majapahit baca, Mojopahit, orang Jawa juga mengenal kerajaan besar ini dengan nama Wilwatikta, Wilwotikto.
Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardani, tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi, dengan Mahapati Gajah Madanya yang kesohor di pelosok Nusantara itu. Pada masa itu kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Benar-benar zaman yang gilang gemilang. Stabilitas Majapahit sempat koyak akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan nama Perang Paregreg tahun 1401 sampai tahun 1406 Masehi. Peperangan ini terjadi karena Kadipaten Blambangan hendak melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Blambangan yang diperintah oleh Bre Wirabumi berhasil ditaklukkan oleh seorang kesatria berdarah Blambangan sendiri yang membelot ke Majapahit, yaitu Raden Gajah. Kisah ini terkenal di dalam masyarakat Jawa dalam cerita rakyat pemberontakan Adipati Blambangan Kebo Markuet. Kebo sama dengan bangsawan, Markuet sama dengan kecewa. Kebo Markuet berhasil ditaklukkan oleh Jaka Umbaran. Jaka sama dengan perjaka, Umbaran sama dengan pengembara. Dan Jaka Umbaran setelah berhasil menaklukkan Adipati Kebo Markuet, dikukuhkan sebagai Adipati Blambangan dengan nama Minak Jingga. Minak sama dengan bangsawan, Jingga sama dengan penuh keinginan. Adipati Kebo Markuet inilah Bre Wirabumi, dan Minak Jingga tak lain adalah Raden Gajah, keponakan Bre Wirabumi sendiri. Arya Damar menunggu kelahiran putra yang dikandung Tan Engkian sebelum ia menikahinya. Begitu putri China ini selesai melahirkan, dinikahilah dia oleh Arya Damar. Anak yang lahir dari rahim Tan Engkian, hasil dari pernikahannya dengan Prabu Brawijaya, adalah seorang anak lelaki. Diberi nama Tan Engwat. Karena ayah tirinya Muslim, dia juga diberi nama Hasan. Kelak di Jawa, dia terkenal dengan nama Raden Patah. Dari hasil perkawinan Arya Damar dengan Tan Engkian, lahirlah juga seorang putra, diberi nama Kinsan. Nama muslimnya adalah Husen. Bersambung. Wallahu a'lamu bisyawab. Semoga bermanfaat, dan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah leluhur kita. Sahabat TV Ono TV Ora Ono, jika ada kekurangan atau kesalahan serta kehilafan dalam alur ringkasan tayangan ini, saya pribadi TV Ono TV Ora Ono, memohon maaf, kehilafan kesalahan murni dari diri pribadi saya, adapun kebenaran mutlak milik Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat, menyaksikan tayangan ini sampai akhir purna, dan jangan lupa tinggalkan jejak sahabat untuk menekan like, subscribe dan nyalakan notifikasinya, tombol loncengnya. Matur sembah nuwun, salam rahayu. Jika ada sumur di ladang, bolehkah menumpang mandi? Jika Gusti Allah memberikan kesempatan umur panjang, insya Allah kita akan jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.